Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok N2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Elsa Nur Hasanah dengan nomor BP 19 10 11 5261 0426 dan rekan saya Sylvia Triwayuni dengan nomor BP 19 10 11 5261 0451. Baiklah, kami akan mempresentasikan laporan PKL kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Kosmetik yang Sesuai dengan Kulit Wajah pada MS Glow Maya Store dengan metode Elektre menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, setiap orang pasti ingin memiliki kulit yang indah dan sehat. Namun, bagi wanita memiliki kulit yang indah dan sehat saja tidaklah cukup. Tentu harus diikuti dengan penampilan wajah yang cantik. Salah satu cara memiliki wajah yang cantik yaitu dengan merawat kulit wajah. Perawatan kulit wajah biasanya menggunakan suatu produk kecantikan atau kosmetik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 220 Menkes per 11 76 tanggal 6 September 1976 menyatakan bahwa kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan pada bagian wajah atau badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, dan tidak termasuk golongan obat. Namun, tidak semua produk kecantikan atau kosmetik cocok dengan kulit wajah penggunanya. Maka, disusunlah penelitian tentang bagaimana memilih kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah. Dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan metode yang telah digunakan oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu metode Elektre yang merupakan salah satu metode dengan pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep outracking dengan menggunakan perbandingan berpasangan alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang sesuai. Metode Elektre digunakan pada kondisi di mana alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Merancang sistem pendukung keputusan yang berguna untuk menentukan pemilihan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah. Yang kedua, penerapan metode Elektre dalam menentukan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah. Yang ketiga, membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dalam menentukan kosmetik yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kulit wajah penggunanya. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat mempermudah pemilik dalam memilih kosmetik yang tepat dan aman berdasarkan jenis kulit wajah para penggunanya. Yang kedua, proses dalam tahap pemilihan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah dapat dilakukan secara komputerisasi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada Senin 25 April 2022 di MS Glow Maya Store Kota Bungo. Kemudian, gambaran umum. MS Glow Maya Store adalah sebuah toko agen atau distributor dari produk kecantikan MS Glow yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Cedika, Kecamatan Timbuk Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi. Toko ini mulai berdiri sejak tahun 2017. Awal mulanya, MS Glow Maya Store ini dirintis di kediaman pribadi dari owner itu sendiri yang bernama Maya beserta sang suami. Kemudian, seiring dengan bertambahnya pelanggan atau konsumen dan untuk memudahkan pelanggannya, Maya kemudian membuka store di daerah Pasar Bawah Bungo yang diberi nama MS Glow Maya Store pada tahun 2020. Maya dan suami tidak pernah menyangka bahwa store yang dirintis dari bawah bisa sampai dikenal oleh banyak orang, karena pada saat itu belum banyak yang berminat menggunakan produk dari MS Glow. Dan Maya yang menjadi orang pertama yang menjual produk MS Glow di Kota Bungo. Ini adalah struktur organisasi yang ada di MS Glow Maya Store. Maya sendiri sebagai owner dan memiliki 2 orang admin yang bernama Wita dan Rosa. Analisa sistem yang sedang berjalan di sana. Dalam proses pemilihan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah pada MS Glow Maya Store ini, tidak adanya sistem yang mendukung untuk menyeleksi kosmetik terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga kesulitan dalam memilih kosmetik terbaik untuk sesuai kebutuhan konsumen. Semua data yang diolah secara manual sehingga kurang efektif. Pelaksanaan praktik kerja lapangan. Pada minggu pertama, kami memberikan surat pengantar dari kampus lalu meminta izin kepada owner bahwasannya akan melakukan observasi. Dan kami memberikan judul yang kami angkat untuk pembuatan PKL sehingga hasil tersebut dapat diterima oleh pihak Maya Store. Pada minggu kedua, kami datang lagi untuk melakukan wawancara kepada pihak Maya Store. Pada minggu ketiga,
Setelah pada minggu kedua kami melaksanakan wawancara, dan pihak yang bersangkutan menyetujui usulan kami, dan kami pun meminta data yang akan diolah. Lalu, kami meminta data profil usaha dan data pengolah untuk menyelesaikan pemilihan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah. Pada minggu keempat, melanjutkan pembuatan laporan bab 1 dengan mengolah data yang didapat. Data yang didapat dibuat berupa data yang dibuat data yang dapat dibuatkan berupa latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Setelah itu, kami membuat bab 2 di mana di dalam bab 2 tersebut terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan instansi yang bersangkutan. Lalu, kami melanjutkan untuk pembuatan bab 3 tersebut berisi tentang kegiatan kami selama melaksanakan PKL. Pada minggu kelima, kami berfokus kepada pembuatan bab 4 dan program. Di sana kami merancang sistem yang dapat memberikan kemudahan nantinya kepada pihak pemakai sehingga kami harus memikirkan bagaimana program tersebut dapat dipakai dan dipahami dengan cepat. Dan kami membuat bab 5 dan bab pelengkap setelah kami menyelesaikan semua. Kami siap untuk diuji oleh dosen yang bersangkutan pada saat seminar proposal. Kemudian perancangan sistem. Ini adalah use case diagramnya. Di sini ada aktor yaitu admin yang dapat melakukan login dan logout. Setelah login, admin akan menemukan menu home, data kriteria, data subkriteria, data alternatif, data penilaian, data perhitungan, dan data hasil akhir. Kemudian ini adalah kelas diagram yang memiliki 7 tabel. Yang pertama itu ada tabel kriteria, tabel subkriteria, tabel penilaian, tabel alternatif, tabel hasil, tabel user, dan tabel user level. Ini adalah activity diagramnya. Di sini, sistem akan menampilkan form login, kemudian admin mengisi form login tersebut. Kemudian, sistem akan memverifikasi username dan password. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman home, kemudian admin akan memilih data kriteria. Kemudian pertama, admin akan memilih data kriteria. Kemudian sistem menampilkan data kriteria, admin mengolah data kriteria yang nantinya dapat ditambah, disimpan, diedit, dan dihapus. Kemudian admin memilih menu alternatif. Sistem akan menampilkan data alternatif, kemudian admin mengolah data alternatif yang nantinya dapat ditambah, disimpan, diedit, dan dihapus. Kemudian admin memilih menu penilaian, dan sistem akan menampilkan data penilaiannya. Admin mengolah data penilaian yang nantinya dapat ditambah, disimpan, diedit, dan dihapus. Kemudian admin memilih data perhitungan yang nantinya sistem akan menampilkan data perhitungan. Kemudian admin bisa melihat menu hasil akhir perankingan, dan sistem akan menampilkan hasil akhir perankingan. Kemudian admin juga dapat melihat laporan hasil akhir perankingan yang nantinya sistem akan menampilkan dan mencetak laporan hasil akhir perankingan tersebut, sehingga setelah itu admin bisa melakukan logout. Dan ini adalah sequence diagram home. Ini adalah sequence diagram login, sequence diagram kriteria, sequence diagram penilaian, sequence diagram perhitungan, dan ini adalah desain tampilan program halaman loginnya. Ini adalah halaman home user, halaman input kriteria, halaman data subkriteria, halaman input data alternatif, halaman penilaian, halaman data perhitungan, dan terakhir ada laporan data hasil perankingan. Berikut kita coba jalankan programnya. Setelah dimasukkan username dan password, kita login. Ini adalah menu utama yang akan tampil. Di sini adalah menu home. Ini ada data kriteria, data subkriteria, data alternatif, data penilaian, data perhitungan, dan data hasil akhir. Di sini ada data kriteria dengan bobot yang telah coba kami inputkan. Sini. Kemudian ini ada data subkriteria, data alternatif, dan data penilaian, dan juga yang sudah kami inputkan. Dan ini adalah data perhitungannya. Ini ada rating kecocokan alternatif pada kriteria, kemudian normalisasi matriks keputusan, kemudian pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Kemudian ini adalah himpunan concordance. Ini adalah himpunan discordance. Ini adalah matriks concordance-nya.
Dan ini adalah matriks discordance-nya. Setelah itu ada matriks dominan concordance. Matriks dominan discordance, Agreetic dominance matrix. Kemudian ini adalah data hasil akhirnya, yaitu MS Glow Acne Series mendapatkan total nilai 1 sehingga sesuai dengan kulit Anda. Dan MS Glow Lumio Series dengan total nilai 1 juga sesuai dengan kulit Anda. Di sini kita dapat mencetak laporannya seperti ini. Dari hasil PKL dapat disimpulkan, yang pertama, dengan merancang dan membangun sistem pendukung keputusan dalam menentukan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah, dapat membantu pengguna dalam mengetahui apakah kosmetik tersebut cocok digunakan oleh pelanggan atau pemakai sesuai dengan kulit wajah. Yang kedua, dengan menerapkan metode elektre, diharapkan dapat membantu sistem pendukung keputusan dalam menentukan kosmetik yang sesuai dengan kulit wajah penggunanya. Yang ketiga, dengan mengaplikasikan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL pada sistem pendukung keputusan yang dibangun, diharapkan dapat mempermudah dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Selanjutnya, saran. Yang pertama, aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pada perkembangan selanjutnya, diharapkan aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman yang lebih baru. Yang kedua, untuk dapat mengoperasikan komputer secara maksimal dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa menggunakan komputer, sehingga suatu sistem yang digunakan dapat dimanfaatkan secara akurat dan optimal. Yang ketiga, dengan menggunakan suatu pembaruan interface dan sistemnya diperlukan pendekatan, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap sistem yang akan datang untuk menjaga kelangsungan hidup sistem tersebut. Karena seiring waktu pengeluaran fitur-fitur terbaru yang lebih memuaskan pada user. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.